Aksi komplotan pencuri menyasar motor yang terparkir di luar rumah di Cengkareng, Jakarta Barat terekam CCTV. Meski sekitar lokasi ramai lalu lalang warga, pelaku tetap nekat beraksi. Pencurian motor di pagi hari di kawasan permukiman penduduk di Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat terekam CCTV. Tampak dua pelaku yang berboncengan motor berhenti di lokasi dan langsung menyasar salah satu sepeda motor metik yang terparkir di luar rumah. Meski kondisi situasi sekitar lokasi ramai, tidak menyurutkan niat jahat kedua pelaku mencuri. Bahkan wajah pelaku terekam jelas CCTV. Nah, saya baru naik, nggak lama itu langsung malingnya datang. Ada anak kecil di sini duduk mau berangkat sekolah sebelah saya. Tapi dia lihat diem aja, mungkin takut apa gimana. Pas motor saya udah dibawa pergi sama maling, baru dia naik ke atas, bilang bapaknya motor Mama Rizky diambil maling gitu. Kasus pencurian motor ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Cengkareng. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Pria pelaku pencurian pakaian dalam wanita yang meresahkan warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur akhirnya ditangkap polisi. Sebelumnya aksi pelaku menggasak pakaian dalam wanita itu terekam CCTV dan videonya beredar luas di masyarakat. Detik-detik seorang pria mencuri pakaian dalam wanita milik warga perumahan Mojo Asri, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur terekam CCTV. Dengan mengendarai motor, pelaku berkeliling di area perumahan, kemudian menggasak pakaian dalam yang dijemur. Sempat beraksi sekali, pelaku kemudian kembali lagi dengan mengambil pakaian dalam di jemuran yang sama. Sementara itu, berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku berinisial YAP. Dari tangan sang pria, polisi menyita barang bukti 4 buah pakaian dalam wanita. Tersangka mengaku sudah 4 kali beraksi dengan dalih untuk memenuhi hasrat seksualnya. Tersangka juga masih sendiri, juga belum menikah. Dan kebetulan warga di perumahan Mojo Asri juga, kebetulan warga di situ. Motifnya? Kalau motifnya dia iseng dan ada sedikit kepuasan terkait mungkin ada sedikit gangguan secara seksual mungkin ya. Atas permintaan korban yang merupakan tetangga tersangka, polisi memutuskan untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan. Namun agar tidak mengulangi perbuatannya, tersangka diberi sanksi wajib lapor. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota selama beberapa jam mengakibatkan jalur underpass Duku Atas Menteng, Jakarta Pusat terendam banjir. Tidak hanya mengakibatkan kemacetan panjang, genangan air juga membuat sejumlah kendaraan roda 2 mogok. Ruas jalur underpass Duku Atas Menteng, Jakarta Pusat terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota. Banjir setinggi 60 cm atau selutut orang dewasa menggenangi di kedua bidang jalan, baik yang mengarah dari Pasar Rumput menuju Pejompongan maupun arah sebaliknya. Buruknya saluran drainase, genangan air juga diduga akibat tidak berfungsinya pompa penyedot sehingga air hujan yang turun dengan intensitas tinggi kembali tumpah ke permukaan. Petugas Damkar Jakarta Pusat langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penyedotan agar banjir tidak semakin tinggi dan melumpuhkan jalur underpass. Gimana bang? Tadi sempat orang dewasa, sekarang sudah turun. Mudah-mudahan cepat selesai. Bang, kendalanya apa sih bang? Kendalanya mungkin ada karena memang air melimpah ya, hujan deras. Jadi ya limpahan dari ketinggian ini, soalnya ini ada di flyover turunan. Selain menyebabkan sejumlah kendaraan roda 2 mogok, banjir juga mengakibatkan kemacetan parah. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Selain di Jakarta, sejumlah wilayah di kota Bandung, Jawa Barat juga tergenang banjir yang cukup parah. Banjir terparah terjadi di kawasan Kelurahan Braga, Kota Bandung dengan ketinggian air mencapai 1 meter.
Wilayah hilir waspada dan Cikapundung Kota saat ini mengalami peningkatan. Inilah video warga yang merekam banjir bandang yang menerjang RW 4 Kelurahan Braga, Kota Bandung. Aliran air yang berasal dari Sungai Cikapundung meluap hingga masuk ke ratusan rumah warga. Selain merendam rumah warga, aliran banjir ini juga membawa material lumpur serta sampah hingga masuk ke area dalam rumah. Selain itu, banjir juga disebabkan oleh tanggul Sungai Cikapundung yang jebol akibat derasnya arus air. Ada sekitar 120 rumah terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Kali Cikapundung meluap, terus ada yang jebol. Pak, berapa rumah yang terdampak, Pak? Waduh, mungkin 1 RW ya. Berapa rumah tuh kira-kira? Berapa rumah kira-kira? Kira-kira 200 rumahan ada. 200 rumah. Akibat banjir ini, warga harus membersihkan rumah mereka dari material lumpur dan sampah. Banjir ini juga membuat akses jalan antar RW akibat arus sungai menerjang jembatan penghubung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah warga di Pasar Minggu, Jakarta Selatan terbakar. Di lokasi berbeda, si jago merah juga membakar 4 ruko di Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Api melahap sebuah rumah warga di Jalan RT 2 RW 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merembet ke rumah-rumah di sekitarnya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun dari informasi di lokasi kejadian, sumber api diduga berasal dari korsleting arus listrik yang terdapat di atap rumah tersebut. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 17 unit armada pengangkut air dan 50 personil. Suara ledakan terdengar saat terjadi kebakaran 4 ruko di Jalan Minangkabau, Tebet, Jakarta Selatan. Petugas damkar dan warga berjibaku bahu-membahu berusaha memadamkan api. Banyaknya material yang mudah terbakar dan kondisi bangunan yang berhimpitan membuat api sulit dipadamkan. Tidak ada yang tahu pasti asal api, namun tiba-tiba api membesar dari belakang sebuah ruko yang dijadikan biro jasa. Jumlah korban dalam peristiwa ini belum diketahui, namun akibat kebakaran, arus lalu lintas dari Pancoran menuju Manggarai tidak bisa dilintasi selama proses pemadaman. Dari Jakarta dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan 57 rumah warga di Bondowoso, Jawa Tengah rusak. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun sejumlah warga mengungsi di tempat yang lebih aman. Angin kencang menerjang desa Pecekelan, Kecamatan Sapuran, Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu sore. Akibat terjangan angin itu, 3 dusun terdampak dan sedikitnya 57 rumah rusak. Kerusakan 57 rumah sebagian besar terdapat pada bagian atap. Selain itu, angin kencang juga membuat pohon tumbang dan menimpa 4 rumah hingga rusak parah dan ringan. Angin puting beliung melanda di desa Pecekelan. Yang terdampak di sini paling parah adalah dusun Kliwonan. Sebagian warga mengalami kerusakan mulai dari ringan, sedang hingga berat. Kemudian dusun Kalilusi juga ya, lanjut di dusun Gedangan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 30 orang harus mengungsi karena rumahnya hancur. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. Teror hewan liar dirasakan warga di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Seekor babi masuk ke dalam toko, sedangkan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, warga diteror monyet ekor panjang yang berkeliaran di permukiman. Seekor babi hutan berukuran besar masuk warung milik warga di Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Babi dapat diamankan hingga keluar warung oleh warga dibantu anjing peliharaannya. Babi masuk ke warung diduga dikejar harimau Sumatera dari dalam hutan. Besok pulang, kira-kira 5:30, timbonya itu udah mesti rumah, masuk babi itu masuk dalam kedai.
Dia macam lihat babi ke babi kandang masuk ke dalam macam lihat babi dalam keadaan jadi ya. 5:30. Berkemungkinan babi itu siap dikejar harimau dalam keadaan letih di dalam kan. Sementara itu, seekor monyet ekor panjang berkeliaran di permukiman warga di Kecamatan Cobal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Monyet berusia dewasa dengan bergigi tajam ini berada di atap-atap rumah dan dikhawatirkan dapat menyerang warga, terutama anak-anak. Selain itu, hewan primata ini juga memasuki rumah warga yang terbuka. Monyet ekor panjang masuk rumah warga diduga milik warga yang lepas dari permukiman yang jauh dari hutan. Mungkin kalau pas dia ngerasa lapar gitu, ya masuk ke kampung gitu, nyari makanan. Kadang kalau misalnya ada pohon yang di situ ada buahnya gitu ya, anteng di situ. Sejak kapan sih itu? Udah lama sih itu. Sekitar berapa? 2 tahunan ada. Warga berharap ada petugas maupun relawan yang bersedia menangkap monyet tersebut sebelum memakan korban. Dari Pemalang, Jawa Tengah dan Pasaman, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 2 Prabowo Subianto meminta mandat rakyat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di depan relawan dan pendukungnya di Lampung. Prabowo berjanji akan mensejahterakan rakyat dan memberantas kemiskinan di Indonesia. Ribuan pendukung dan relawan Prabowo Gibran menyambut antusias kedatangan Capres nomor urut 2 di kawasan Gedung Geraha Wangsa Teluk Betung, Bandar Lampung. Dalam orasi politiknya, calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 2 Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mendatangi TPS pada 14 Februari 2024 mendatang. Dalam orasinya di Gedung Geraha Wangsa, Bandar Lampung, Prabowo meminta masyarakat untuk memilih sesuai dengan hati nurani dengan memilih pasangan Prabowo Gibran. Prabowo berjanji akan menyejahterakan rakyat dan memberantas kemiskinan di Indonesia. Kami bertekad menjaga kekayaan ini. Kami bertekad mengatur kekayaan ini. Kami bertekad mengelola kekayaan ini untuk dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disambut ratusan simpatisan dan pendukung saat berkunjung di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam kampanyenya, Anies Baswedan berjanji akan membangun iklim investasi yang berpihak kepada rakyat. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan menjadi momen penting bagi seluruh kader untuk tetap menguatkan kedekatan dengan rakyat yang menjadi pondasi partai. Hal ini menjadi penekanan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam pidato politiknya. Bertajuk Satyam Eva Jayate atau Kebenaran Pasti Menang, PDIP merayakan ulang tahun ke-51 di Sekolah Partai PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Momen perayaan hari ulang tahun ini dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, calon Presiden Ganjar Pranowo, serta para pimpinan partai koalisi TPN Ganjar Mahfud hingga sejumlah tokoh nasional lainnya. Dalam pidato politiknya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengingatkan seluruh kader untuk menyatu dan menguatkan kedekatan dengan rakyat. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, kepada seluruh anak-anak dari PDI Perjuangan, jangan pernah tinggalkan rakyat. Ketika PDI berhadapan dengan rezim otoriter yang tidak segan menggunakan segala cara, maka rakyatlah penopang kita. Mereka disebut atau saya sebut akar rumput. Yang disampaikan Bu Mega tadi betul bahwa kekuatan itu ada di tangan rakyat. Jadi kita harus tetap fokus pada pemberdayaan dan perbaikan kesejahteraan rakyat. Di momen ulang tahun ini, PDI Perjuangan turut mengajak kader dan barisan pendukung agar memaksimalkan langkah dan strategi dalam memenangkan pasangan Ganjar dan Mahfud di pemilu 2024. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk, salah satu distributor bahan baku khusus atau specialty chemical, menggelar public expose dalam rangka penawaran umum perdana saham bersama PT
MNC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. 4 juta lembar saham baru ditawarkan kepada para calon investor dengan harga antara Rp175 hingga Rp190 per lembar saham. PT MNC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek berhasil mengantarkan PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk atau SMLE melantai di Bursa Efek Indonesia. Public expose dalam rangka penawaran perdana saham digelar di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta. PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk menawarkan 465 juta lembar saham baru atau 20% dari modal di setor IPO ditawarkan kepada calon investor dengan rentang harga Rp175 hingga Rp190 per lembar saham. Perusahaan menargetkan memperoleh dana Rp88 miliar pada masa penawaran perdana ini. Bisnis kami di industrial chemical ataupun di food ingredient dan juga di personal care kosmetik, inovasi itu menjadi sangat penting. Kami harus barengi dengan namanya prototype, terus kita mesti barengi dengan teknologi, dengan know-how, sehingga customer-customer yang membeli produk-produk kami merasa terbantu. Kita cukup optimis. Kenapa? Karena tadi mungkin sudah sempat dipaparkan SML punya keunikan unique selling proposition yang mungkin membedakan dengan perusahaan sejenis. Dari sisi bisnisnya juga mereka unik, mereka membuat specialty product satu yang nggak banyak yang bisa. Mereka juga sudah dipercaya oleh banyak supplier besar ya di internasional. Penawaran perdana saham atau Initial Public Offering IPO diharapkan akan mendapat respon dari calon investor yang dibuktikan dengan baiknya performa keuangan perseroan selama 2 tahun terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain memiliki keindahan alam, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah ternyata menyimpan kekayaan sejarah yang luar biasa. Sekitar 1000-an lebih peninggalan megalitikum telah ditemukan. Sebuah ekspedisi mendokumentasikan beberapa peninggalan megalitikum di beberapa desa di Kecamatan Lore Barat atau Lembah Bada, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Jumlah megalit yang sudah terdata yaitu 186 tinggalan arkeologis, di Besoa sekitar 825 tinggalan arkeologis. Sedangkan di Lembah Napu ada 726 tinggalan arkeologis. Banyaknya ragam dan variasi tinggalan arkeologis yang memiliki keunikan tersendiri menjadi daya tarik bagi wisatawan maupun para peneliti berbagai negara untuk berkunjung ke daerah Kabupaten Poso. Salah satu wisatawan, Anwar Ismail, mengaku bangga sekaligus senang dapat melihat ciri khas megalit yang ada di Sulawesi Tengah. Satu kebanggaan buat saya karena saya cuma lihat kemarin itu di foto maupun video, ternyata begitu saya datang ke lokasinya langsung ternyata begitu bagus, cukup keren, menarik lah untuk wisatawan datang kemarin untuk melihat langsung megalit Tadulako ini. Dengan banyaknya temuan peninggalan megalitikum berusia ribuan tahun, tentunya kawasan Tampo Lore menjadi pilihan lokasi wisata yang patut Anda kunjungi. Selain menikmati keindahan alam yang indah, Anda juga dapat menambah ilmu pengetahuan tentang peninggalan megalitikum. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan.